Halo semua, perkenalkan nama saya Lodena Syahaan. Saya mahasiswi Pendidikan Fisika angkatan 2019 di Universitas Jambi dengan NIM A1C319093. Saya akan menjelaskan mengenai hipotesis de Broglie. Berikut penjelasannya. Jadi, pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan bahwa sifat dualisme yang dimiliki oleh cahaya juga dimiliki oleh partikel yang bermassa. Dalam artian partikel yang bermassa juga memiliki sifat seperti yang ditunjukkan oleh foton, di mana kita ketahui sifat foton itu sebagai gelombang dan juga dapat bersifat sebagai partikel. Dualisme yang dikemukakan oleh de Broglie ini juga merupakan titik pangkal dari perkembangan mekanika kuantum. De Broglie juga menyatakan bahwa pada setiap partikel yang berenergi E dan bergerak dengan momentum P selalu terdapat gelombang yang diasosiasikan dengannya yang disebut gelombang de Broglie. Nah, secara matematis, besarnya gelombang de Broglie itu sebuah partikel yang berfrekuensi V mempunyai momentum P sama dengan H kali V per C. Kemudian jika dinyatakan dalam panjang gelombang, maka P sama dengan H per lambda, maka lambdanya atau panjang gelombangnya adalah H per P. Momentum suatu partikel yang bermassa M adalah P sama dengan M kali V, sehingga panjang gelombang de Broglie-nya menjadi lambda sama dengan H per M kali V. Nah, dari persamaan yang telah kita ketahui, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar momentum partikel, maka semakin pendek pula panjang gelombangnya. Hipotesis de Broglie ini ternyata terbukti dari eksperimen difraksi yang dilakukan oleh Davison dan Germer di Amerika Serikat. Nah, gambar dari rangkaian percobaan Davison dan Germer dapat kita lihat di sini. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa elektron terlepas dari sebuah filamen karena adanya beda potensial, kemudian menumbuk target yaitu nikel, logam nikel yang bersuhu tinggi. Kemudian menyebabkan kristal-kristal zat padat yang tadinya masih terpisah secara individu kemudian bergabung dan membentuk kristal yang besar dan letaknya teratur sehingga membentuk suatu bidang Bragg. Nah, hal-hal ini yang dilakukan oleh Davison dan juga Germer untuk memperkuat hipotesis de Broglie yang menyatakan partikel juga bisa berperilaku sebagai gelombang. Pada difraksi Bragg terdapat persamaan n lambda sama dengan 2D sin theta, di mana persamaan ini dapat dipakai untuk menghitung panjang gelombang elektron. Besarnya jarak antar bidang difraksi yang disimbolkan dengan D dapat dicari melalui difraksi sinar X yang besarnya adalah 0,091 nanometer dan theta yang diperoleh dari eksperimen agar sudut datang sama dengan sudut hambur yaitu sebesar 65 derajat. Oleh karena itu, maka dapat diukur panjang gelombang dengan persamaan n lambda sama dengan 2D sin r theta. Kita misalkan n sama dengan 1. Maka persamaan tersebut menjadi 1 lambda sama dengan 2 dikali 0,091 nanometer sin 65 derajat. Kemudian kita cari hasilnya, maka lambdanya adalah atau panjang gelombangnya 0,165 nanometer. Nah, ini merupakan panjang gelombang yang dihasilkan melalui eksperimen. Sekarang kita menggunakan rumus de Broglie, di mana pembahasan sebelumnya kita mengetahui bahwa lambda sama dengan
H per M kali V. Selanjutnya, untuk menghitung panjang gelombang elektron yang diharapkan, energi kinetik 54 eV itu lebih kecil dibandingkan dengan energi diam, yaitu sebesar 5,1 kali 10 pangkat 5 eV. Sehingga kita bisa mengabaikan efek relativistiknya. Karena K sama dengan 1 per 2 mv kuadrat, maka momentum elektronnya adalah mv sama dengan akar 2 m kali K. Selanjutnya, kita masukkan atau kita substitusikan angka-angkanya pada persamaan momentum elektron tersebut. Sehingga hasilnya atau momentumnya kita dapatkan sebesar 4 kali 10 pangkat min 24 kg meter per sekon. Sehingga kita substitusikan lagi pada persamaan atau rumus de Broglie-nya, yaitu sama dengan 6,63, di mana H merupakan ketetapan Planck. 6,63 kali 10 kali 10 pangkat min 34 J/s per 4 kali 10 pangkat 24 kg meter per second. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0,166 nanometer. Berdasarkan hasil yang kita telah ketahui, yaitu dari hasil eksperimen dan juga hasil dari perhitungan menggunakan rumus de Broglie, dapat kita simpulkan bahwa panjang gelombang oleh hipotesis de Broglie sama dengan hasil eksperimen. Oleh karena itu, hipotesis de Broglie yang menyatakan partikel dapat berperilaku sebagai gelombang adalah benar. Baiklah, itu sedikit mengenai hipotesis de Broglie yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.